Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum, Dr. Helna Nelis MPD, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Aulia Salsabila, NIM 22121083, dari jurusan Pendidikan Agama Islam PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen-komponen kurikulum. Nah, komponen-komponen kurikulum itu terdiri dari 4 bagian, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, dan yang terakhir komponen evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang pertama, yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan. Nah, kita bahas terkait dengan kurikulum terlebih dahulu ya. Kurikulum merupakan suatu program yang dimasukkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan itulah yang dijadikan arah serta acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya suatu tujuan itu dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Meskipun rumusan tujuan pendidikan dari suatu negara dengan negara lain itu berbeda, tetapi seharusnya memiliki esensi yang sama secara umum. Menurut Sodullah tahun 1994 yang mengutip pendapat Hummel, tujuan pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama, yaitu yang pertama ada otonomi, yaitu yang memberikan setiap individu atau kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Yang kedua ada equity, yaitu kesetaraan. Dalam kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan kepada mereka dasar-dasar pendidikan yang setara. Yang ketiga ada survival, yaitu memberi izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya kepada semua generasi dengan memberikan panduan pendidikan untuk saling memahami. Nah, dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam jangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan dapat menjadi warga yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan dan mengacu kepada tujuan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pendidikan dasar, adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, dalam tujuan kurikulum biasanya juga terbagi
atas 3 level atau tingkatan, yaitu yang pertama ada tujuan jangka panjang atau yang disingkat menjadi AIMS. Tujuan ini menggambarkan tujuan yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Nah, tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, akan tetapi melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah, seperti bertanggung jawab sebagai warga negaranya. Yang kedua ada tujuan menengah atau goals. Nah, tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Yang ketiga ada tujuan jangka pendek atau objektif. Nah, tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan benar, siswa dapat mempraktikkan sholat dengan benar, dan sebagainya. Nah, dalam tujuan kurikulum juga, lembaga pendidikan mempunyai 2 tujuan juga. Yang pertama, ada tujuan yang dicapai secara keseluruhan atau mata pelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studinya. Tujuan pendidikan memiliki klarifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Nah, tujuan pendidikan diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, yang keempat ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi inti dari komponen tujuan ini adalah bagian dari tujuan yang lebih spesifik atau terinci dari tujuan yang lebih umum. Nah, komponen tujuan ini berfungsi sebagai acuan bagi guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang lebih umum. Nah, komponen tujuan ini juga berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang lebih spesifik dan terinci. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan komponen isi dan komponen strategi. Kita bahas tentang komponen isi terlebih dahulu. Materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, komponen isi ini komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dimiliki siswa. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, terkait sahih atau valid. Nah, dalam artian menentukan materi pembelajaran, seorang guru perlu memperhatikan pembelajaran. Apakah pembelajaran tersebut benar-benar teruji kebenarannya? Di samping itu pula, materi yang diberikan harus aktual dan tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, dari tingkat kepentingannya. Jadi, materi yang diajarkan harus benar-benar diperlukan oleh peserta didik dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga, ada kebermaknaan. Dalam artian, materi yang dipilih itu memberikan manfaat, baik secara akademis maupun non-akademis. Contohnya, memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan yang akan dikembangkan lebih luas pada jenjang pendidikan. Nah, manfaat dari segi akademis yang saya sebutkan tadi. Nah, jika kita melihat dari segi non-akademisnya, yaitu mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan ketika peserta didik itu terjun ke masyarakat. Yang keempat, yaitu layak dipelajari. Jadi, materi yang diajarkan itu memang layak untuk dikaji, baik secara aspek tingkat kesulitannya dan manfaat untuk kondisi setempat. Yang kelima, dapat menarik minat peserta didik. Nah, jadi materi yang dipilih itu dapat menarik minat atau perhatian dan dapat memotivasi peserta didik sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya ada komponen strategi. Nah,
komponen strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Adapun strategi pembelajaran merupakan pola atau urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, istilah yang juga memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan. Pendekatan bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Di sini Roy Killen mencatat bahwa ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu satu pendekatan yang berpusat pada guru dan yang kedua pendekatan yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, strategi dan metode pengajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Nah, menurut Rowntree, strategi pembelajaran dibagi atas strategi exposition, strategi discovery learning, strategi groups, strategi individual learning. Nah, dalam exposition, bahan ajar sudah dikemas, sehingga siswa tinggal menguasainya saja. Nah, metode yang digunakan dalam exposition ini adalah metode ceramah. Nah, dalam discovery learning, bahan ajar tidak dikemas dalam bentuk yang sudah jadi, tetapi siswa diharapkan dapat beraktivitas secara penuh, mencari dan mengumpulkan informasi, membandingkan serta menganalisanya. Dalam strategi ini, metode yang cocok digunakan adalah metode pemecahan masalah. Jadi intinya, strategi yang bagaimanapun yang akan digunakan sangat tergantung kepada tujuan dan materi kurikulum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen yang terakhir, yaitu ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Nah, evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik baik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya dalam belajar dan perilaku peserta didik. Kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, dari segi menilai pencapaian tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana metode yang digunakan dalam kurikulum itu efektif atau tidak sehingga bisa mempermudah ketercapaian tujuan. Yang ketiga, melihat pengaruh kurikulum. Itu dapat prestasi atau tidak sikap peserta didik. Apakah kemajuan dan pengembangan mereka baik atau buruk? Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan tertentu. Artinya, setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan sebagai kegiatan dan proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua ada bersifat komprehensif, yaitu mencangkup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum.
Yang ketiga, bersifat objektif, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, ada kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Yang kelima, ada efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan menjadi unsur penunjang. Yang keenam, ada berkesinambungan. Nah, hal ini diperlukan untuk mengingat tuntutan dari dalam dan luar sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Nah, hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.